Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, kalau misal tanyanya semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Meskipun siang nggak apa-apa, tapi paling nggak kalian tetap harus punya jiwa semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, untuk hari ini teman-teman sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini adalah materinya fotografi segitiga exposure. Cuman sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin cek dulu. Bapak ingin cek dulu siapa kira-kira siswa yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir? Atas nama siapa nih yang nggak hadir nih? Joshua. Siapa? Joshua. Terus? Joshua, Amel, Zahra. Kira-kira kenapa? Sakit, semuanya sakit. Oke, ya. Ini cuacanya juga kurang enak ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Cuacanya panas, jadi dimohon untuk semuanya itu harus jaga kondisi, jaga fisiknya. Kalau misalkan kalian harus ketemu sama ketemu sama trik-trik panas yang terik kayak gitu, harus dijaga dengan teman-teman konsumsi makanan yang bergizi dan sehat gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, ini ketua kelasnya minta tolong dong salah satu atau ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, ini sebelum masuk ke pembelajaran juga, ini ada kesepakatan kelas, jadi diharapkan untuk nanti yang mengikuti kelas ini bisa fokus, terus bisa kondusif. Ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, ini kita sepakati bareng-bareng ya. Pertama, tidak bergerombol ke toilet. Bisa kelihatan kan? Oke, bisa disepakati? Oke, yang kedua, minum boleh, kalau makan jangan deh. Bisa disepakati? Bisa. Oke, soalnya nanti bakal bikin sampah kalau misalkan teman-teman makan. Itu. Terus yang selanjutnya, jangan mainan handphone kecuali diperlukan untuk pembelajaran. Jadi selagi untuk tujuannya pembelajaran, itu HP digunakan nggak masalah. Soalnya support juga untuk HP. Kemudian kalau misalkan ada telepon, mau angkat, izin guru. Nah, ini izin ke Bapak dulu, ke saya. Itu ya. Oke. Nah, untuk capaian pembelajarannya untuk hari ini, itu peserta didik memahami dan menjelaskan dengan baik fungsi, pengaruh, serta tantangan dalam pengaturan aperture, shutter speed, dan ISO pada segitiga exposure dalam fotografi. Melalui presentasi kelompok, siswa diharapkan mencapai tingkat akurasi 80%. Jadi nanti teman-teman itu diharapkan benar-benar bisa menguasai materi mengenai segitiga exposure. Nah, untuk yang hari ini kan materinya berkaitan dengan teori, jadi perlu fokus yang lebih karena nggak praktek. Fokus yang lebih, jadi mohon diperhatikan. Kemudian juga bisa menjelaskan konsep tersebut dengan tepat. Soalnya nanti juga ada diskusi, ada tanya jawab. Kalau ada yang tanya, teman-teman jawab. Nah, itu bagian dari pemahaman dari teman-teman sendiri. Tuh. Tujuannya yang pertama, mampu memahami dengan baik fungsi aperture, shutter speed, dan ISO dalam pengaturan segitiga exposure. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu memahami dengan baik permasalahan dan tantangan dalam penerapan shutter speed, aperture, dan ISO dalam segitiga exposure. Yang ketiga, itu siswa mampu menjelaskan fungsi dan pengaruh aperture, shutter speed, dan ISO dalam pengaturan segitiga exposure pada fotografi dengan akurasi 80% tadi melalui presentasi kelompok. Oke, ini masuk ke materi. Masuk ke materi teman-teman, silakan diperhatikan.
Eh, aku pengen tanya ke salah satu dari teman-teman, ketika kalian itu punya HP, terus kalian setting manual, terus kalian itu pengen foto di pasar gede katakanlah, foto orang, terus cuacanya itu terik banget, panas banget, itu yang paling dominan, itu apa kira-kira? Yang paling memberikan dampak yang dominan banget ke hasil foto kalian? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke, apa? Win. ISO. Kenapa kok ISO? Karena kita main cahaya. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Gak apa? Yang cewek dong satu. Yang cewek. Paham semua kan? Tapi kurang lebih paham semua kan? Nah, kemudian selanjutnya kalau kalian itu lagi nonton sepak bola, katakanlah nonton sepak bola Persis Solo, strikernya siapa namanya? Strikernya Ramadan Sananta, itu berlari. Kalau misalkan pengen foto tampak beku, tampak nge-freeze, itu yang paling dominan apa kira-kira? Apa? Oke, betul, shutter speed. Nah, kurang lebih nanti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan segitiga exposure. Nah, ini ada satu yang belum dibahas, apa? Aperture. Oke. Sip. Berarti kurang lebih teman-teman sudah paham semua. Lanjut ke berikutnya, komponen segitiga exposure. Ini pasti kalian juga udah di luar pikiran, udah punya bayangan pasti. Komponen segitiga exposure itu ada aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, ini langsung aja. ISO itu kaitannya dengan sensitivitas atau bukaan. Jadi semakin ISO-nya itu tinggi, itu akan menghasilkan foto yang terang, betul. Kalau ISO-nya rendah, gelap. Oke. Nah, ini ada contohnya. Kalau misalkan ISO-nya tinggi, pas malam hari, atau kita settingnya ditinggiin banget mentok, itu akan menghasilkan apa? Oke, nah ini bisa kelihatan ya teman-teman ya. Ini untuk settingan yang ISO-nya itu 100, ini tulisannya ISO, ini ISO. Ini ISO 100, terus yang sebelahnya ISO 6400. Hasilnya itu akan beda banget. Hasilnya itu yang ISO 100 itu akan tampak mulus, kayak skincarean fotonya, kurang lebihnya gitu. Tapi kalau yang ISO-nya tinggi, itu foto akan tampak tajam tapi berbintik-bintik atau noise. Nah, ini kurang lebihnya. Enggak asing kan sama kata-kata underexposure. Underexposure apa? Kekurangan cahaya, betul. Terus overexposure? Oke, betul. Nah, di tengah-tengah ini ada correct exposure. Nah, correct exposure itu settingan ISO atau cahaya yang paling pas. Sebenarnya kalau misalkan kita mau foto kita di Slamet Riyadi malam-malam, itu nampak gelap wajar karena malam hari. Tapi yang terpenting adalah komponen objek yang ada di foto itu kelihatan. Itu pasti kan kalau malam pasti gelap kan. Yang penting tampak dalam foto tersebut komponennya kelihatan semua, objek-objeknya kelihatan. Kemudian yang selanjutnya itu ada aperture. Aperture itu adalah kata kuncinya bukaan. Jadi kalau misalkan kalian itu megang kamera DSLR, terus kalian setting aperturnya itu rendah sama tinggi, itu hasilnya akan beda. Ini bisa dilihat. Kalau misalkan F-nya itu 22, itu settingan tinggi, itu hasilnya akan tampak jelas keseluruhan. Contoh, aku ngefoto Reinhard deh. Aku ngefoto Reinhard dari sini. Tapi nggak di kelas ini kan nggak cuma Reinhard dengan jarak yang segini. Semuanya harus kelihatan.
Berarti pakai aperture yang mana? Yang lebar, betul. Yang lebar. Kalau aku pengen ngefoto kosa tambah dekat nih, ngefoto kosa tambah dekat. Nah, objeknya cuma di kosa doang yang ada di frame kamera. Yang paling baik kira-kira pakai f yang aperture yang mana? F yang mana? Kecil. Angkat tangan dong. Oh. Ya, apa? Paling kecil. Paling kecil. Kenapa paling kecil? Soalnya biar fokus ke kosa. Oke, betul. Jawabannya benar. Jadi settingannya kalau misalkan potret itu paling baik itu adalah fokus ke objek utamanya. Backgroundnya itu diblurkan. Nah, cara ngeblurkan itu pakai f yang paling kecil. Ini yang paling kecil kan 2.8. Sebenarnya ada lagi 1.4. Itu pakai lensa fix yang nggak bisa di zoom in, zoom out. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ini ada contoh lagi, kelihatan kan? Ini objeknya bukan manusia, objeknya tumbuhan, bunga. Kurang lebih konsepnya sama. Semakin kecil f-nya, semakin kecil aperturnya, itu akan semakin backgroundnya bokeh, ngeblur. Itu kurang lebihnya gitu. Next, itu selanjutnya adalah ke shutter speed. Shutter speed. Shutter speed kata kuncinya adalah kecepatan bukaan kamera. Kecepatan bukaan kamera. Jadi dalam durasi waktu rana kamera terbuka untuk membiarkan cahaya mencapai sensor. Shutter speed diukur dalam detik atau fraksi detik. Nah, semakin tinggi shutter speed-nya, otomatis gerakannya akan semakin betul. Kalau semakin besar, semakin beku. Semakin lambat semakin kecil shutter speed-nya, fotonya akan tampak seperti foto apa? Buram, betul. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Pun nampak dari hasil foto ini. Shutter speed 1:1000 itu akan lebih tampak beku daripada foto yang menggunakan settingan shutter speed 1:15. Nah, 1:15 ini kayak buram-buram. Bukan berarti yang tajam itu lebih baik ya. Semua hasil foto itu tergantung konsep kalian. Kalian itu mau ngambil foto apa. Tapi kurang lebih, kalau kalian ingin mencapai hasil foto yang lebih baik, dan menurut kalian yang lebih baik itu tajam, berarti menggunakan shutter speed yang gede. Kurang lebihnya kayak gitu. Pun sama yang di sebelahnya. Nah, yang di sebelahnya ini pun juga belum tentu yang shutter speed-nya tinggi lebih bagus. Nah, ini kan kayak ada efek-efek ngeblur-ngeblur. Kayak ada efek ngeblur-ngeblur. Ini juga bagus. Tergantung kalian itu mau menggunakan settingan yang mana. Kurang lebihnya kayak gitu. Nih. Untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh foto. Coba ya nanti kalian apa namanya? Analisis foto-foto yang saya tampilkan. Ini pertama ada foto. Ini yang cowok-cowok pasti tahu nih. Foto siapa nih? Marcelino, ada siapa? Sebelahnya ada siapa? Hah? Nggak kelihatan. Ini Marcelino, terus ini ada Rizky Ridho, ini ada Ivar Jenner. Nah, ini foto ini silahkan apa namanya analisis. ISO-nya menggunakan tinggi atau rendah, aperture-nya itu menggunakan luas atau sempit, shutter speed-nya cepat atau lambat. Siapa yang mau angkat tangan buat menjawab? Ayo, bisa jawab ini. Kelihatan nggak? ISO-nya ki kayak balance sih.
ISO balance. Menurutmu ISO-nya balance. Terus aperturnya? Aperture lebar. Oke, luas lebar. Terus shutter speed cepat lambat? Cepat. Cepat lambat. Nah, ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Punya jawaban? Lihat, punya jawaban? Ayo jawab ya, gak apa-apa. Lagi. Itu ISO-nya tinggi soalnya backgroundnya sampai putih banget. Oke, ISO-nya ketinggi berarti overexposure. Oke, terus aperturnya? Aperturnya lebar soalnya semuanya kelihatan jelas gitu. Oke, aperturnya luas atau lebar karena semuanya kelihatan. Terus shutter speed-nya? Shutter speed-nya kencang soalnya dia pas lompat nggak ngeblur. Oke, apakah jawaban ini benar? Kalau misalkan nanti jawabannya benar, tepuk tangan ya yang sama yang jawab ya. Apakah jawabannya benar? Yang benar jawabannya Daud atau jawaban kamu? Garnis atau jawabannya Garnis? Menyerah. Menyerah. Jawabannya adalah ISO-nya tinggi karena exposure ditandai dengan langit terlalu terang. Aperturnya luas karena semuanya tampak terlihat. Shutter speed-nya cepat karena dapat menangkap gerakan objek sampai beku. Nah, kesimpulannya adalah apabila di siang hari, settingan pada kamera dengan ISO sedikit lebih rendah, settinglah ISO dengan sedikit lebih rendah untuk menghindari overexposure sehingga area langit menjadi lebih terlihat. Tepuk tangan dulu untuk Garnis. Nah, jawabnya. Oke. Foto yang kedua. Foto yang kedua. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kaget toh? Nah ya, itu bagian dari pertanyaan. Ayo, Del. ISO-nya rendah. ISO-nya rendah. Terus aperturnya sempit kayaknya. Oke. Terus shutternya lambat. Shutter speed-nya lambat. Foto ini akan lebih baik kalau menurutmu? ISO-nya ditinggiin dikit. Terus Shutter speed-nya dicepetin gitu. shutter speed-nya dicepetin. Oke, disimpan dulu jawabannya, gantian. Iki aku. Ayo, harus jawab kan? Harus jawab kan? Harus jawab kan? Ayo, aku suka ngono kuwi. ISO-nya rendah. ISO-nya rendah karena gelap. Orang gambarnya kurang terlihat cerah. Kurang terlihat cerah. Oke, aperturnya? Luas. Aperturnya luas. Oke. Terus Speednya lambat. shutter speed-nya lambat. Foto ini akan lebih baik kalau ini kayak ini, pertanyaan berat ini. Tapi kurang lebih konsepnya sama. Nama siapa? Panggilanmu siapa? Rizky. Nah, jawabannya Adel atau jawabannya Rizky? Sama ya jawabannya. Nah, apakah jawaban mereka berdua benar? Menurut kalian benar nggak? Oke. Jadi jawabannya adalah ISO rendah karena gambar kurang terlihat cerah. Karena kekurangan cahaya. Semuanya gelap semua. Terus aperturnya itu luas. Nah, tanpa disadari untuk moto objek, meskipun ini cuma tampak kayak dua objek doang, ini ada beberapa objek lain nih kayak lapangan. Lapangan itu juga kelihatan loh. Nggak cuma fokus ke satu orang potret. Kalau satu orang potret itu termasuk kalian bisa mengidentifikasi aperturnya sempit. Karena ini objeknya nggak cuma satu. Terus shutter speed-nya itu lambat. Ditandai dengan gerakan pada objek yang tidak fokus atau blur. Nah, foto ini akan lebih baik ISO ditingkatkan untuk menambah
kecerahan dan shutter speed ditingkatkan untuk menampilkan gerakan yang fokus dan tidak blur. Jadi yang paling berpengaruh dari foto ini adalah ISO-nya, kemudian shutter speed-nya. Tepuk tangan dulu untuk Rizky dan Adel. Nah, ini foto yang ketiga. Ini paling ribet ini. Coba analisis. Yang mau jawab? Kok kosa terus? Ayo, siapa namamu? Perkenalkan namamu, terus jawab. Keisha. Biasanya itu udah cukup soalnya nggak terlalu terang sama gelap. Terus buat apa itu luas karena lebih high jelas. Terus buat shutter speednya udah sesuai. Shutter Bisa nampak seluruh gerakan. Oke, foto ini akan lebih baik kalau aperturnya direndahin lagi. Ada satu lagi yang mau menjawab? Ayo, Div. Ayo, Div. Mau jawab nggak? Nggak. Oke. Ada yang mau jawab? Reinhard? Mau jawab? Udah cukup. Nah, apakah jawabannya dari Keisha itu benar? Menurutmu salah? Menurutku ding, ayo dicoba dilihat dulu. Oke, ISO-nya sudah sesuai karena objek foto tidak tampak terlalu terang atau gelap. Tuh, jawaban soal ISO. Terus aperturnya luas atau sempit? Luas karena objek terlihat jelas. Karena di belakangnya, background-nya itu kelihatan. Itu kayak yang di atas-atas. Terus ini bagian belakang-belakangnya itu kelihatan juga. Oh, pakai kacamata berarti harusnya. Kemudian shutter speed-nya sudah sesuai, bisa menangkap seluruh gerakan dengan hasil yang fokus. Jadi semuanya fokus, semuanya terlihat jelas. Tapi foto yang ini bukan tanpa kekurangan. Foto ini akan lebih baik apabila objek foto potret dengan apertur rendah. Betul jawabannya. Jadi kalau misalkan kalian foto potret, itu lebih baik atau bagusnya itu fokus ke orangnya dan backgroundnya itu nggak terlalu kelihatan. Kecuali kalian pengen foto dengan konsep foto natural, pengen di gunung. Gunung kan harus kelihatan luas dan objeknya katakanlah cuma satu orang doang. Itu harus menampilkan background belakang pemandangan. Itu lain cerita. Kalau yang ini akan lebih baik kalau foto potret itu backgroundnya blur atau aperturnya direndahkan. Tepuk tangan dulu untuk Keisha. Nah, untuk selanjutnya, ini ada tugas kelompok. Untuk kelompoknya, masih nyimpen ini nggak? Kelompoknya. Iya. Burung. Oh iya burung. Burung gue. Bisa. Buka wae, terus teman-temannya dikasih tahu ini enggak iki, tak pinjem bentar. Langsung tak kirim ke kafe. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya itu akan membentuk kelompok kayak kelompok yang udah ditentuin. Udah, silakan dicek ke device HP-nya masing-masing. Silakan membentuk kelompok dalam waktu 3 menit. Ayo, membentuk kelompok. Oh, ini udah. Lah ini tapi 4 kan? Kelompoknya 5.
Hmm? Zara sama Amelia nggak masuk? Gak apa-apa, ini ditata aja sampai 5 kelompok sesuai yang di grup. Sesuai yang di grup. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya kan berhalangan sakit, jadi nggak apa-apa. Ikut kelompoknya si Malvin. Ayo. Ayo silakan membentuk kelompok. Ayo teman-teman, mohon bantuannya. Ayo, ayo, yuk. Semakin cepat semakin baik. Yuk. Bawa pulpen semua kan? Oke, silakan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Udah, kelompoknya udah. Oh, lesu banget sih saja ya. Capek ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Nih. Nanti tak bantu jelasin. Wah ya jelas dong. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Hah? Oh iya, gak apa-apa. Oke, udah dapat semua kan? Ada yang belum dapat? Dapat semua ya? Nah, ini ada LKPD yang isinya itu adalah tugas kelompok. Halo, halo. Oke, diperhatikan ya. Tugas kelompok, siswa mendapatkan LKPD dari guru. Udah dapat semua? Oke. Kemudian dikerjakan dan berdiskusi. Silakan didiskusikan tentang soal yang ada di LKPD. Kemudian tuliskan nama kelompok yang unik dan anggota kelompok. Nah, itu kan di belakangnya ada nama kelompok yang paling unik menurut kalian apa? Kelompok isekai atau kelompok apa, bebas gitu. Kelompok apa gitu. Atau tim-tim apa gitu. Hah? Jangan. Yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Tapi lucu. Terus boleh menggunakan HP untuk membantu pembelajaran. Karena ini kaitannya dengan tugas, itu boleh teman-teman silakan digunain aja HP-nya. Boleh dimaksimalkan. Terus yang selanjutnya tugas kelompok dengan durasi 30 menit dari 35, nunggu 35 ya. Sampai jam 2 berarti. Sampai jam 2 ya. Dikerjakan sampai jam 2.
Hmm? Kenapa? Oh. Untuk yang LKPD 1 itu ada 4 soal. Ya kan ada 4 soal kan? LKPD 1, LKPD 2 itu ada 3 soal kalau nggak salah. 3 soal. Terus yang LKPD 3 ada itu berapa? Ada berapa soal? 3 juga. Oke, ada 3 soal. Nah, silahkan untuk dijawab teman-teman semuanya di baliknya ini. Nih. Jawab. Waktu durasi sampai jam 2 ya. Habis itu nanti teman-teman presentasi satu kelompok 5 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Nanti presentasinya formatnya teman-teman presentasi perkenalan ya. Perkenalan terus ngebacain jawabannya. Terus habis itu membuka untuk sesi tanya jawab gitu ya. Siapa yang mau bertanya silahkan bertanya. Kelompok yang maju ke depan mempunyai kewajiban untuk menjawab. Oke, silakan dikerjakan sampai jam 2. Oke. Itu pas snack sih. Apa itu? Apa ya saya kan? Disalin. Presentasi. Oh ya. Sampai jam 2, sampai jam 2. Aku nggak paham soal ngono gimana. Oh iya. Ya pemanis, untuk pemanis. Ayo. Dikerjain secara berkelompok. Masa yang ngerjain sampai jam 2 ya. Ayo diskusi kelompok. Ayo diskusi kelompok. Full. Kira-kira sing bingung nanti. Mesti iki siji loro telu paham di luar kepala apa di luar Tadi berarti nek umpamane berarti maca tanpa
Sing ate sing di luar kepala. Di luar kepala ya nggak apa-apa, harus menambahkan. Oh, menambahkan. Nunggu. Tadi itu Tapi ki paham. Nanti ki kategori soal susah nggak menurutmu? Kayak misal iso mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan. Misalkan ki kayak ki foto pas neng TBCT. Nah, ketika pas neng TBCT kui enak pertunjukan tari, awak mungkin pengen foto sih kayak piye? Kira misal menurutmu kira-kira piye? Pengen foto sing piye? tadi pomone esone di engkahnya apa tidur terus. Enggak, maksudku awakmu pengennya pas neng TBCT iku pengen foto sing piye kan indoor ki TBCT enggak indoor juga sih, semi indoor kan kayak bengi kan, berarti kan otomatis isone kan cahayanya dikit. Nah menurutmu ki fotonya ki piye, harus piye, isone harus rendah apa tinggi, rendah atau tinggi, apa isone ki Harus rendah. terus apa sini iki shutter speed kudu piye, terus efek kudu piye, kurang lebih ngono. Paham? Oke. Tapi nggak kabeh kan? Nggak kabeh kan? Maksudnya ini soal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menurutmu sing agak ribet apa? Sing menurutmu susah? Hasil yang diinginkan dari foto yang telah dipotret, bagaimana mendapatkan fotografi yang diinginkan. Kan apa ya? Yang diinginkan nggak cuma satu toh. Betul, kan preferensi orang masing-masing. Nah, tapi sing menurut kayak aturan-aturan selama kita mempelajari ki wae ngono. Jadi kan misalnya ki siang hari kan terik banget. Siang hari kan terik banget. Hasil yang diinginkan dari foto kuwi kan berarti otomatis misalkan siang enggak overexpose, exposure kan. Enggak overexposure kan, berarti harus dalam exposure yang normal. Misalkan berarti harus kelihatan semua, kurang lebih ngono. Nah, bagaimana mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Misalkan overexposure, kayak terus yang diinginkan dari hasil foto itu enggak overexposure, berarti direndahkan. Nah, yang direndahkan apanya, isunya. Nah, kurang lebih ngono. Makasih ya, Pak. Oke, siap. Ayo, Ini sing rumit dipahami ndi? Menurutmu? Menurutmu paling rumit dipahami? Soalnya kan kita belum praktek toh, durung nyekel kamera. Nah, pas durung nyekel kamera kan otomatis kita ya cuma iso ngira-ngira jawabannya. Bagaimana peran diafragma dalam menghasilkan hasil foto yang diinginkan? Nah, ini kasusnya kan pada malam hari di Taman Budaya Jawa Tengah terdapat pertunjukan tari. Nah, pertunjukan tari yang diilustrasikan ini nggak cuma satu orang. Nah, misal nggak cuma satu orang, nggak cuma satu orang berarti kan wongnya akeh. Ketika wongnya akeh berarti dibutuhkan sudut yang luas banget. Nah, ini berarti peran diafragmanya apa? Apakah harus sempit atau harus luas? Soalnya kan banyak orang dan banyak objek gitu. Ih, bentar bae.
Kayak sing suwe iki nulis nama kelompok sing lucu deh. Aku nanti akan di sini. Kamu kira? Oh, kecepatan 9 menit tinggal aku lagi 40 menit. Sini kamera kuwi karo. Oke. Ini hari Apa? Kelompok tani makmur. Apa kelompokmu? Ini sebelah kelompok berkat makmur. Kenapa? Romusa? Rombongan muka susah. Rombongan muka susah, oke. Itu apa kelompok sini? Romusa. Rombongan muka susah. Rombongan muka susah. Rombongan muka susah. Orang-orang ini bahagia Apa nih? Kelompokmu apa? Awak dribble. Apa ya awak dribble? Tulis dong. Ada yang ini enggak? Susah enggak? Hah? semuanya kayaknya. Mosok. Enggak ya. Gampang ya. Ini sih soalnya. Kenapa? Hah? Oh, kenapa kok tercorak? Karena biar lucu. Pas cuma depan aja. Gak apa-apa, kan ngarep tau aja sih. Kekurangan budget sih ngarep. Hasil yang diinginkan dari gawe. Oh, ini aja udah capek. Hasil yang diinginkan dari foto yang telah dipotret. Bagaimana mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Mencari yang diinginkan berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi kan kondisinya terik. Nah, pas terik kan otomatis misal kita pakai ISO tinggi akan over exposure. Nah, terus yang difoto juga nggak cuman kondisi pas terik, tapi ada juga aktivitas dari pedagang, pembeli, pengunjung, dan pengendara bermotor yang bergerak. Berarti kita butuh shutter speed yang gimana, kurang lebihnya itu. Terus komponen segitiga exposure yang mampu menonjolkan hasil foto. Nah, semua ini mampu menonjolkan. Cuman kalian menjelaskannya gitu. Kan contoh misal kan kasusnya kan siang hari. Nah, misalkan kasusnya malam hari, otomatis kan ISO-nya harus tinggi.
Terus ketika ISO-nya tinggi akan menghasilkan apa mau? Ini malam hari noise. Nah, cara mengatasinya digimanain? Contohnya kalau misalkan ISO-nya ditinggiin menghasilkan noise dan shutter speed-nya dituntut tinggi, berarti harus pakai tambahan alat, misal kayak tripod. Itu biar tidak apa ya goyang-goyang juga stabil. Itu betul. Ya biasanya ibu-ibu kan mau foto. Oh iya sampai kayak gitu. Paham kan? Paham? Oke. Aman? Aman. Aman? Lah, kosong. Oh, serampok ini? Cepet teman. Wah, buset. Siapa engko yang presentasi men? Didiskusikan dong presentasinya siapa yang maju, siapa yang menyampaikan. Semua maju engko memperkenalkan. Terus sing ngomong nggak harus semuanya, sing sekiranya menurut kalian paling lah. Hah? Lukas mas. Lukas? Parso siapa Parso? Ini kan ini kan jenengnya sama Lukas ya mas. Oh. Ya. Apa di luar kepala ya jadi kok kayak gampang banget tulisannya. Oh iya mas, gampang banget nih baru-baru nambahin detail ini. Ya. Ditambah ke bae misalnya kok nggak sesuai tapi pengen kok tambahnya juga nggak apa-apa. Cepet banget ya. Berarti siapa sih garap? Daud. Mereka iso. Rasa kucing ini. Iya. Aman. Nama kelompok. Loh, ket mau soalnya kan gampang, berarti yang susah malah nggak nama kelompok ya? Ya, ditulis poin-poinnya ditulis, poin-poin ditulis biar gampang. Kira Disney itu sama. Ada yang mudah? Ada yang mudah? Udah garnis? Kelompok mudah? Udah no? Sudah. Kita Oh, udah. nah, ya bu bener ora. Ya nggak tahu. Kebenaran hanya milik Tuhan semata. Yoi. Ki udah, satu kelompok udah. Satu kelompok udah. Iya dong, semuanya.
Aku punya juga sih. Oke, semua kelompok udah? Ada yang belum? Udah? Pokoknya gampang banget. Nah, habis ini presentasi loh. Habis ini kalian presentasi, hasil temuan kalian itu dipresentasikan di depan bareng teman-teman. Ini ada yang biasanya demam panggung kalau presentasi. Biasanya demam panggung. Piye apa? Ndredeg apa piye? Hah? Tremor. Terus selain tremor misalkan buntet. Tadi kayak misal berpikir apa kan kadang nggak bisa diomongin sesuai. Ya. Ada yang punya kasus yang sama? Ada yang punya kasus sama? Enes yang ndredeg pas presentasi? Ada. Biasanya kalian mengatasi ini? Lompat-lompat gitu. Tapi kalau presentasi terus ndredeg gitu, kalian kepikiran ngomong apa, nah, tapi gak bisa terucap. Nah, terus ada yang lain? Kejang-kejang. Kejang-kejang. Ojo, jangan ya Dek ya, jangan ya. Jangan ya Dek ya. Oke, nanti kita presentasinya urut ya. Kelompok 1, 2, 3. Diacak. Oh, boleh diacak. Gak mau. Wes, kelompok 1 pertama. Satu pertama ya, satu otomatis pertama. Kelompok 1 maju pertama, kelompok 2 maju kedua, kelompok 3 maju ketiga, 4 keempat, dan seterusnya. Nah, siapa sih ndredeg lah? Oh iya. Nah, biar nggak ini, kita refresh dulu ya. Game dulu. Game dulu. Halo. Biar nggak ndredeg kalian kalau misal nanti presentasi ada games. Sebenarnya ini simpel banget game. Cuman gini, kalau misal aku bilang tepuk 1 ya berarti 1. Udah tahu kan? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 60. Enggak ya? Jadi sesuai nanti tepuk. Tapi kalau misal nggak bilang tepuk, berarti ya udah enggak. Udah? Paham semua? Halo? Oke. Udah siap? Tepuk 1, tepuk 3. Nah, kan nggak ada tepuknya. Kalau misalkan nggak ada tepuknya, berarti ya nggak usah ditepuk. Gitu ya. Oke. Paham ya? Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Kira-kira apa punishment yang cocok? Nyanyi. Apa Del? Oh ini aja. Dan teman-teman biar teman-teman. Kayang, ojo kayang. Biar yang lainnya itu pada tahu apa tentang apa pembelajaran yang diinginkan oleh Adel boleh bercerita. Iki apa sini? Curhat, iya sesi curhat, berdiri. Orang salah, orang yang salah iki. Ayo. Enggak apa. Menurutmu pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa?
Menurutmu? Biar teman-temannya juga memperhatikan. Nggak enjoy. Yang enjoy, satu. Nggak serius banget. Nggak serius banget. Gurunya bi, kayak aku ngene iki. Ya, Gurunya gimana? gurunya jangan sepaneng-sepaneng gitu. Jangan sepaneng. Oke. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Ngerasa kayak gitu juga nggak? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Ada tepuk tangan dulu. Ulang lagi, satu kali lagi. Ready? Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Coba, coba. Ora no, tidak boleh alasan lagi ngatesi. Apa ya? Iki ya, perasaanmu tentang pembelajaran hari ini. Wah, perasaanku ini Bahagia, suka duka, terbelenggu apa piye? terbelenggu ini. Ora sing tenan iki lagi. Jadi perasaanku. Iya, perasaanmu. Saya mengungkapkan saya jujur. Ya. Aki ngerti kok. Saya mengikuti pelajaran Mas Wahyu karena menyenangkan. Karena asik. Karena apa nih? Karena dapat snack kan? Pastinya. Oke. Dapat pembelajaran yang bagus dan Oke, sip. Ya. Terima kasih. Salam sih. ya, Mas. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. Waktunya presentasi. Aku lungguh ini ya. Sini we. Oke, disimak ya teman-teman ya. Disimak semuanya presentasi dari kelompok 1. Nah, ya. Kelompok 1. Ayo maju. Iya dong. Satu kelompok. Maju. Terus perkenalan. Habis perkenalan penyampaian materi. Setelah menyampaikan materi hasil diskusi, membuka tanya jawab. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong. Aki, Vin, yel-yelmu piye biasane? Tepuk 1, apa sih? 1. Ayo, lanjut. Ayo, silakan diperhatikan. Nanti kalau tanya. Nama kelompok kita adalah B. Ayo kelompok piye? Mas Wahyu soal yang diberikan ini gambar kerja peserta didik dan KPP 1. Oke, ini tentang Anda diminta memotret foto diperhatikan Pak. kurang maupun negara. Karena ada kegiatan dengan banyak orang bergerak di sana, di tempat tersebut juga memiliki lampu-lampu khasnya yang menerangi lingkungan sekitar. Oke. Dengan bangunan yang otentik dan penuh furniture dan ornamen Surakarta. Analisislah penugasan tersebut dengan mempertimbangkan 1. Kapan waktu yang paling tepat untuk memotret tempat tersebut? Kenapa? Jelaskan dengan detail. Ya, untuk di sini Pura Mangkunagaran karena kegiatan banyak orang di sana, waktunya karena ada lampu-lampu juga lingkungan sekitar perlu itu otentik, kita perlu waktu yang pas. Kalau di sini saya jawab golden house. Golden hour. Golden house. Ayo lanjut. Kenapa golden hour? Ayo. Kenapa? Coba kenapa? Fokus. Kamu tahu ngomong tak. Yo. Karena itu pada saat waktu golden house itu matahari. Ayo di. Matahari. Itu menimbulkan efek cerahnya pas. Oke.
dari kontras warnanya itu tidak mengurangi cahaya atau tekstur gelap di sana. Oke. Gelapnya ada, terangnya ada, kelihatan kurang mampu negaranya dengan jelas. Terus di sini ada pernik lampu juga atau Mas Wahyu. Oke. Nah, kan lampu tuh bagus-bagusnya tuh waktu-waktu yang sumber-sumber Mas Wahyu. Ya, betul. Ya. Ya gitu ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Hasil yang diinginkan dari foto yang telah dipotret. Bagaimana mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Selanjutnya dibawakan oleh Ayo, dibagi apa apa? Mbak siapa no? Mbak. Ayo, Daud. Ya, Ayo. Ayo. ya. Yo, itu hasil yang diinginkan. Kita bisa Ayo disimak ya, keseluruhan suasana dan tekstur. Kedua, bisa kita manfaatkan aperture yang cukup lebar, sekitar f2.8 sampai lanjut sampai f5.6. Kelihatan. Oke. Oke. Untuk mendapatkan depth of field yang menarik, terutama pada ketiga, gunakan tripod untuk mengurangi getaran kamera dan menjaga stabilitas, terutama jika Perhatiin ya. Oh. Akhirnya kalau itu dikasih tripod. Oke, lanjut. Siapa? Oh, kan pas 4 soal 4 jawab. Yang selanjutnya, Fitrana, ayo. tantangan dan hambatan yang dihadapi dari pengambilan foto tersebut adalah yang pertama itu pencahayaan, menghadapi perubahan cahaya yang cepat selama golden Golden hour. Golden hour. Ya, jadi tantangan Anda harus siap dengan pengaturan kamera yang cepat dan tepat. Kemudian orang yang bergerak mengambil foto dengan banyak orang yang bergerak bisa mengakibatkan blur. Untuk mengisi ini gunakan kecepatan rana yang cukup tepat. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui kondisi cuaca. Cuaca yang tidak menentu bisa mempengaruhi pencahayaan dan suasana foto. Kemudian kita harus memperhatikan komposisi, menangkap keseluruhan suasana termasuk arsitektur dan aktivitas orang dalam satu frame, membutuhkan perencanaan komposisi yang baik. Selanjutnya nomor 4 dilanjutkan oleh Mas Rizky. Komponen segitiga exposure yang mampu menonjolkan hasil foto dari gambar yang dipotret. Kenapa? Atur bukaan menggunakan aksur yang lebar. F2.8 sampai dapat membantu menciptakan efek bokeh. Ayo, perhatiin. Ayo, iki ora krungu suaramu kalah. Ayo, bacane. Yaitu dapat menciptakan efek bokeh yang menarik. Latar belakang mempertegas proses utama, menangkap lebih banyak cahaya dan saat pencahayaan mulai redup atau gelap. Oke. Shutter speed, kecepatan rana, mengatur kecepatan rana yang cukup cepat. Penting untuk membekukan gerakan yang bergerak, menghindari blur, terutama pada kegiatan yang kena banyak orang. ISO menyesuaikan yang relatif rendah untuk menjaga kualitas gambar dan mengurangi noise. Jika cahaya mulai berkurang, tingkatan ISO tetap mendapatkan exposure. Yes. Oke, ini udah. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ayo. Monggo ditanyakan. Ayo kelompok 2, 3, 4 ada 2 pertanyaan Ki.
setiap kelompok ada 2 pertanyaan. Silakan untuk bertanya, angkat tangan dulu baru bertanya. Oke, Adel, kelompok berapa? Ya. Kenapa? Dari anu dong, nama kelompok dong. Nama kelompok. Kelompok Romusa. Oke. Oh, Oke. tenan. Ayo. Gimana sih cara biar nggak kegelapan banget pas motret yang ini? Ada mau potret tidak gelap? Iya. Ya. Betul tidak gelap? Jadi itu ya, kalau kamu motret itu ya. Saya praktekkan dulu, Mas. Anda merotret gini ya, saya motret orang ya. Kan sesuai gitu kan. Kita pertama lihat dulu cahayanya. Diperhatiin dong. Apakah cahaya itu waktu malam, pagi, siang, sore? Nah, kalau misalnya lu ada di apa deh, malam hari deh. Malam hari. Adel, pertanyaanmu tadi apa? Pertanyaanmu? Oh, Cara biar nggak kegelapan banget. 8. Biar nggak kegelapan banget. Biar enggak Kegelapan. atau keterangan. Ya keterangan, kegelapan. Naikkan aja isonya lah. Ya, Oke. jadi isonya bisa dinaikkan Naikkan. supaya tidak ke pintar. Oke, tepuk tangan. Kayak gitu. Ada satu lagi yang mau tanya? Lagi? Kelompok. Oh, enggak ada. Ada yang mau tanya? Satu lagi kelompok. Oke. Gimana? Ayo. Ya, kenapa Tosa? Apa? Kalau ini sudah ada program yang mana toh? Ayo, rada seru. Ayo. Suaramu yang keras, agak keras. Kalau pengen bikin gerakan orang-orang yang bergerak di negara kelihatan di foto, Jawabannya satu spinnya biar lambat loh. Kasih lambat satu spinnya biar gerakannya itu bisa beku. Bisa beku. Oke. Atau bisa juga pakai teknik panning ya, buat latar belakangnya bulu-bulu tapi subjeknya tetap sama. Oke, terima. Udah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Wah, sangat tampan dan berani. Oke, diperhatiin ya, teman-teman ya. Diperhatiin ya, biar apa namanya? Yang ngomong di depan juga merasa dihargai karena menyampaikan apa yang udah didiskusiin, teman-teman juga memperhatikan biar sama-sama dapat ilmunya. Oke, bisa dipahami? Oh iya, lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok Romusa ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Perkenalkan, saya Adelia Putri Heritasari, absen 2. Saya Desa Aurelia, absen 19. Saya Renhat, absen 29. Silakan dibacakan oleh Kesa. Oke. Pertanyaan pertama, kapan waktu yang paling tepat untuk memotret tempat tersebut? Kenapa? Menjelaskan. Oke, jadi waktu yang paling tepat itu waktu paling mantap buat memotret negara itu pas golden hour. Yaitu satu jam setelah matahari terbit atau 1 jam sebelum matahari terbenam. Cahaya alami di waktu ini itu lembut dan hangat, bikin bayangan panjang dan dramatis, juga mengurangi kontras yang tajam. Ini bikin detail arsitektur
ornamen, dan aktivitas orang-orang kelihatan lebih jelas. Terus cahaya alami golden hour bakal ngeblend keren sama lampu-lampu di area itu. Terus sama kasih efek pencahayaan yang asik. Terus untuk yang kedua, untuk hasil yang diinginkan yaitu hasil yang pengen didapat adalah foto yang nangkap keindahan arsitektur ornamental dan aktivitas dinamis orang-orang di pura Mangkunegaran dengan pencahayaan estetik dan atmosfer yang hidup biar dapat hasil maksimal, yaitu pakai lensa wide angle buat nangkap seluruh suasana dan detail arsitektur. Terus yang kedua, atur aperture yang lebar buat dapetin depth of field yang keren terutama pas golden hour. Terus yang ketiga, pakai tripod biar kamera nggak goyang dan foto tetap tajam. Apalagi kalau cahayanya mulai satu cahaya betul sama perubahan golden hour. Jadi kamu harus siap-siap dengan setting kamera yang cepat bergerak. Dua, orang yang bergerak. Banyak orang yang bergerak bisa bikin foto blur. Atur kecepatan rana yang cepat buat mengatasi ini. Tiga, cuaca. Cuaca yang nggak jelas bisa bentuk pencahayaan dan suasana foto. Empat, komposisi. Nangkep keseluruhan suasana dari arsitektur sampai aktivitas orang. Butuh rencana komposisi yang mantap. Empat, komponen segitiga exposure. Satu, aperture. Pakai aperture lebar, bikin efek bokeh keren di background, nge-highlight subjek utama dan nangkep lebih banyak cahaya pas mulai redup. Dua, shutter speed, atur kecepatan rana yang cepat buat bekuin gerakan orang biar nggak blur, terutama pas lagi rame-rame. Tiga, ISO, set ISO yang rendah biar kualitas gambar terjaga dan noise minimal. Kalau cahaya mulai kurang, naikin ISO secukupnya biar exposure tetap bagus tanpa ngorbanin kualitas gambar. Oke, udah? Udah. Silakan yang mau tanya dua, tapi agak cepet ya pertanyaannya. Siapa yang mau tanya silakan 2 pertanyaan. Ada yang mau tanya? Gak ada? Gak ada? Ya, Garnis. Kita dari kelompok dulu. Pertanyaannya, gimana sih cara bikin bangunan dan ornamen pura Mangkunegaran kelihatan jelas dan detail di foto? Contohnya pakai aperture yang lebih kecil biar dotnya lebih besar, jadi semua detailnya kelihatan. Oke, makasih. Oke, terjawab? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau enggak kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok Awan Dribble. Kali ini mau mempresentasikan tentang diskusi kami di gambar kerja. Perkenalkan, nama saya Hadis Aliana Fisal, absen 13. Saya Aura, absen 6. Saya Nasa, absen 2. Ini yang 12. Saya Jesse, absen 17. Dan saya Raswanta Muhammad Putra, absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anda sedang jalan-jalan di area pasar gede ketika siang hari. Banyak momen dari aktivitas dari pedagang dan pembeli, pengunjung dan pengendara bermotor yang bergerak dinamis. Untuk mendapatkan foto yang baik secara keseluruhan, analisislah penugasan tersebut dengan mempertimbangkan: 1. Hasil yang diinginkan dari foto yang telah dipotret. Bagaimana mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan?
Pertama, hasil yang diinginkan. Foto yang menampilkan aktivitas dinamis dari pedagang, pembeli, pengunjung, dan pengendara di pasar gede dengan detail dan warna yang hidup, meskipun dalam kondisi siang hari yang terik. Cara mendapatkan hasilnya: 1. Gunakan lensa wide angle untuk menangkap keseluruhan suasana pasar yang ramai. 2. Gunakan aperture kecil atau f/8 sampai f/11 untuk memastikan semua elemen dalam foto tetap tajam dan fokus. 3. Pilihlah titik fokus yang tepat. Fokus pada objek utama seperti pedagang atau pembeli yang sedang berinteraksi. 4. Pakai ISO rendah 100 sampai 200 untuk menjaga kualitas gambar tetap tinggi dan mengurangi noise. 5. Atau terakhir, atur kecepatan rana cepat atau 1/250 sampai 1/500 detik untuk membekukan gerakan orang dan kendaraan yang bergerak. Hasil yang diinginkan dari foto yang telah dipotret, bagaimana mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi. A. Gerakan dinamis. Banyaknya orang dan kendaraan yang bergerak bisa menyebabkan mengatur kecepatan rana yang cepat sangat penting untuk membekukan gerakan. B. Kerumunan. Menemukan sudut yang baik tanpa terganggu oleh kerumunan orang bisa menjadi tantangan. Cobalah ambil foto dari sudut yang lebih tinggi atau menggunakan teknik framing untuk fokus pada subjek utama. C. Distraksi visual. Banyak elemen visual yang bisa mengganggu komposisi foto. Pastikan untuk memilih sudut yang bersih dan menarik perhatian pada subjek utama. Komponen segitiga exposure yang mampu menjadikan hasil foto dari gambar yang dipotret. Komponen segitiga exposure. A. Aperture atau bukaan. Gunakan aperture kecil f/8 sampai f/11 untuk menjaga semua elemen dalam frame tetap tajam dan fokus. Ini penting untuk menangkap detail dari aktivitas pasar yang ramai. B. Speed atau kecepatan rana. Gunakan kecepatan rana cepat 1/250 sampai 1/500 untuk memastikan gerakan orang dan kendaraan. Ini membantu menghindari dan memastikan semua elemen dalam frame terlihat jelas. C. Atau atur ISO rendah 100 sampai 200 untuk menjaga kualitas gambar tetap tinggi dan mengurangi noise siang hari yang terang biasanya menyediakan cahaya sehingga tidak perlu menaikkan ISO terlalu tinggi. Dari sekian penjelasan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan, yang mau tanya. Yang mau tanya silakan. Masih ada waktu. 2 pertanyaan, 1 pertanyaan, Ding. 1 pertanyaan aja, Ding. Ya, silakan yang mau tanya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5? Oke. Apa nama kelompokmu apa? Oh, kelompok Raur pengen tanya, ayo silakan. Aku mau nanya, apa yang tepat untuk memotret foto di pasar gede dengan aktivitas yang ada? Waktu yang paling ramai di pasar gede biasanya pagi hari sekitar jam 8 sampai 10 atau sore menjelang maghrib. Jadi kalau mau ambil foto yang penuh aksi dan aktivitas, datang aja pas itu. Tapi kadang juga pas lagi event atau musim liburan. Siang hari juga bisa ramai. Terima kasih. Oke. Wih, apresiasi dong yang tanya dong. Oke. Sudah 1 aja pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok berapa? Kelompok 4. Itu bajunya dimasukin dulu. Sekarang mas dulu. Orang angel kan? Gak angel kan? Oke. Ayo diperhatiin ya teman-teman ya. Nanti satu pertanyaan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong suaramu. Kami mau mempresentasikan tentang kami dari kelompok Oke, lanjut. Soal nomor 1, hasil yang diinginkan. Iki ini diwaca dhisik to. Diwaca. Iya. Anda sedang jalan-jalan area di pasar gede ketika siang hari dan sore. Banyak momen dari aktivitas dari pendatang dan pembeli, pengunjung dan pengendara bermotor yang bergerak dinamis. Untuk mendapatkan foto yang baik secara keseluruhan, analisislah penugasan tersebut dengan mempertimbangkan hasil yang diinginkan dari foto yang telah potret. Bagaimana mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Hasil yang diinginkan. Foto yang nangkep aktivitas seru dari pendatang, pembeli, pengunjung, dan pengendara di pasar gede dengan detail yang tajam dan warna yang diperhatiin dong. Siang hari panas. 2. Cara mendapatkan hasil. Pakai lensa wide angle biar bisa nangkep seluruh suasana pasar yang ramai. Aperture f8 sama f11 biar semua elemen dalam foto tetap tajam dan fokus. 3. Pilih titik fokus yang pas. Fokus ke subjek utama kayak pedagang atau pembeli yang lagi transaksi. 3. ISO rendah 100 sampai 200 biar kualitas gambar tetap oke dan mas minim. 4. 5. Kecepatan karena cepat 1/250 sama 1/500 detik buat hubungin gerakan orang dan kendaraan yang lalu lalang. 2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi. Gerakan dinamis, banyak orang dan kendaraan bergerak seperti berkuyur, kecepatan karena yang cepat buat berkuyur gerakan. Kerumunan Agak keras sedikit. yang bagus tanpa ganggu kerumunan, orang bisa sukses coba ambil foto dari sudut yang lebih tinggi atau pakai teknik framing buat fokus ke subjek utama. Distraksi visual. Banyak elemen visual yang bisa bagus komposisi foto. Pilih sudut yang bersih dan fokus ke subjek utama. 3. Komponen segitiga exposure. 1. Aperture bukaan. Pakaian aperture kecil f8 f11 buat pastiin semua elemen dalam frame tetap tajam dan fokus. Ini penting buat nangkep data dari aktivitas pasar yang ramai. B. Shutter speed, kecepatan rana. Gunakan kecepatan rana cepat 1/250 sampai 1/2500 detik buat bekuin gerakan orang dan kendaraan. Ini bantu hindari blur dan pastiin semua elemen dalam frame terlihat jelas. B. Itu sensor rendah 100 sampai 200 buat jaga kualitas gambar tetap tinggi dan no setting minimal. Yang hari ini
yang terang biasanya kasih cukup cahaya, jadi nggak perlu naikin ISO terlalu tinggi. Udah. Tanya. Ya, satu aja ya, satu aja. Dari kelompok kalau dribble mau tanya bagaimana kalau ingin memotret agar hasilnya bagus ketika mendung. Ya, kalau pas mendung, kira-kira settingannya gimana tuh kalau mendung? Kan mendung agak gelap tuh. Kalau cuaca mendung, koordinasinya bakal lebih rendah, jadi kita bisa dapetin detail yang lebih halus. Pastiin untuk mengatur exposure dengan benda bisa biar gambar tetap terang, tapi nggak kelebihan cahaya. Mungkin bisa pakai mode low balance untuk buat dapetin warna yang lebih hangat. Udah terjawab nggak? Jadi kuncinya kalau misalkan mendung itu agak ini apa namanya, isunya diturunin, nyesuaiin sama cahaya yang masuk, itu ya, paham ya? Oke, udah satu aja, ditutup dulu. Yang dari kelompok kami bersama untuk mengatur Yuk kelompok terakhir. Apa lah? Loh, tasmu disalahne ngomong. Ojo tasnya salahne. Ayo guys, time waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mempresentasikan, hari ini kelompok saya ingin mempresentasikan. Oh ya, hari ini kelompok orang ingin mempresentasikan tentang fotografi. Ayu toh, jadi aja ya. Yo, nama kelompok saya Bosa Ibaci. Ayo lanjut. Pada suatu malam di Taman Budaya Jatena terdapat pertunjukan tari dengan gerakan dinamis dengan cepat. Terdapat lampu hijau dan lampu pertunjukan yang memukau. Dari penunjukan tersebut Anda ingin memotret foto dengan hasil yang tidak terlalu cerah. Exposure. Hasilkan lampu seperti tampak bintang dan gerakan penari yang tidak pure. Jelaskan komponen pada ketiga exposure ini memberikan pengaruh dalam hasil fotografi yang diinginkan. Satu, bagaimana peran ISO dalam mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Foto yang tidak terlalu cerah, menghindari overexposure dan mempertahankan kualitas gambar yang tinggi dengan minim noise. Selain itu, ISO rendah membantu menjaga detail dan warna, menghasilkan foto yang lebih bersih dan tajam. Nomor 2. Bagaimana peran satu speed dalam mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan? Jelaskan. Mengatur berapa lama sensor kamera terkena cahaya untuk menangkap gerakan dinamis penari tanpa blur. Satu speed cepat membuatkan gerakan penari terlihat jelas dan tajam. Peran diafragma dalam mendapatkan hasil fotografi yang diinginkan. Mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera melalui lensa. Untuk efek lampu seperti tampak bintang, gunakan aperture
kecil, angka F besar seperti F/11 atau F/16. Selain itu, apertur kecil meningkatkan depth of field, membuat gambar tetap fokus. Kesimpulan jawaban, dengan mengatur ISO rendah, shutter speed tepat, dan apertur kecil, Anda bisa mendapatkan foto pertunjukan tari yang jelas dan tajam. Dengan pencahayaan yang terkontrol dan efektif pada lampu, menghasilkan foto yang estetis dan dramatis. Oke, udah? Udah. Ada yang mau tanya? Satu aja. Nggak ada? Udah, ya udah. Kalau nggak ada, silakan ditutup dari klub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin ada yang masih bingung soal kenapa F-nya itu dikatakan tinggi, dikatakan kecil. Kalau bukaannya itu semakin gede, F-nya 22, itu jarak yang terbuka dari, bukaannya semakin luas, itu akan menghasilkan, contoh tadi kasusnya, berbintang. Jadi enggak buram-buram, tapi jadi bintang-bintang. Itu satu. Terus kalau kaitannya dengan shutter speed, pokoknya yang main dengan kecepatan itu harus, yang paling dominan itu adalah shutter speednya. Itu. Terus kalau misalkan gelap terang, itu adalah ISO. Jadi kata kuncinya teman-teman tahu ya, kalau misalkan ISO itu kaitannya sama cahaya, terus shutter speed itu kecepatan, terus aperture itu bukaan, gitu. Paham semua ya teman-teman ya? Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih banget untuk kalian tetap fokus selama pembelajaran. Nah, ini aku pengen refleksi. Teman-teman ingat 3 tadi. Yang pertama segitiga exposure ada 3. Yang pertama apa? ISO tentang apa? Tentang cahaya. Terus shutter speed tentang kecepatan, oke. Terus F, aperture tentang bukaan. Oke, diingat baik-baik ya teman-teman semua. Terus aku pengen tanya, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang masih bingung nggak? Atau masih ngawang nggak? Nggak ada? Paham semua ya? Paham semua? Oke, karena waktunya juga udah mendekati berakhir. Teman-teman silakan untuk disiapkan semuanya untuk prepare pulang. Dari ketua kelasnya silakan untuk dipimpin berdoa untuk pulang. Hati-hati pulangnya. Selamat sampai tujuan, dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan dipimpin ketua kelasnya. 1, siap, gerak. Doa mulai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.